Kenapa kesesatan itu fi'il? Yadillu. Kata Allah, huwa a'lamu man yadillu. Tapi kalau mendapat petunjuk, huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tidak mengatakan huwa a'lamu mudil bil mudil. Sebagaimana huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi tidak. Huwa a'lamu man yadil. Kalau petunjuk, bil muhtadin. Artinya Allah tidak ingin kita berada dalam kesesatan secara permanen. Tapi kalau hidayah, Allah ingin kita berada dalam hidayah itu secara permanen. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Qalam ayat yang ke-7 dan surat Al-An'am ayat 117. Apa kata Allah? Al-Qalam ayat yang ke-7, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang sesat dari jalannya dan dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Di surah Al-An'am 117 kata Allah, Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dia yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya dan dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ada hal yang menarik di kedua ayat ini. Kata sesat itu diungkapkan dalam bentuk kata kerja. Yadillu, sesat. Kata sesat itu selalu dalam kata kerja. Yadillu, man yadillu. Kata kerja itu namanya fi'il. Tapi mendapat petunjuk itu diungkapkan dalam bentuk kata benda, isim. Bil muhtadin. Al muhtadin itu kata benda. Nah, kata kerja itu sifatnya tajaddud, berubah. Ya, jadi kalau yadillu itu ada perubahan. Kalau muhtadin sudah subut namanya, subut tidak berubah lagi. Permanen. Itu namanya subut, dawam. Kalau fi'il itu sifatnya tajaddud. Kenapa kesesatan itu fi'il? Yadillu. Kata Allah, huwa a'lamu man yadillu. Tapi kalau mendapat petunjuk, huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tidak mengatakan huwa a'lamu mudil bil mudil sebagaimana huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi tidak. Huwa a'lamu man yadil, kalau petunjuk bil muhtadin. Artinya Allah tidak ingin kita berada dalam kesesatan secara permanen. Tapi kalau hidayah, Allah ingin kita berada dalam hidayah itu secara permanen. Itu kenapa kata mendapat petunjuk isim, karena sifatnya subut, dawam. Allah ingin kita dapat petunjuk itu dan selamanya petunjuk itu bersama kita. Tapi kalau ada orang sesat, Allah tidak ingin dia selamanya dalam kesesatan. Allah ingin dia mendapat petunjuk. Karena kesesatan bukan sesuatu yang permanen. Tapi hidayah permanen sifatnya. Allah ingin kita selamanya dalam hidayah. Itu kenapa kalau kita perhatikan, Allah memang memiliki pekerjaan menyesatkan dan memberi petunjuk. Tapi coba perhatikan, ketika Allah menyebutkan dirinya memberi petunjuk, itu kadang-kadang ada kata kerja, ada kata benda. Coba perhatikan surat An-Nur 35, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Allah menunjuki kepada cahayanya orang yang dia kehendaki. Di sana ada yahdillah, itu kata kerja. Yahdi itu kata kerja, fi'il mudhari. Tapi coba perhatikan surah Al-Had ayat 54 ya. Surat Al-Had 54.
Wa innallaha lahadin allazina amanu ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada orang beriman kepada jalan yang lurus. Di sana memberi petunjuknya hadin, kata benda, isim fa'il namanya. Jadi kalau Allah memberi petunjuk, bisa jadi kata kerja yahdi, bisa jadi kata benda hadin. Tapi coba perhatikan Al-Quran. Ketika Allah mengatakan dia menyesatkan manusia, tidak pernah kata benda. Allah tidak pernah mengatakan huwa mudillun. Tidak pernah. Tidak pernah mudillun. Dia menyesatkan huwa mudillun. Yang kepada Allah ya. Tidak pernah huwa mudillun. Yang ada yudlil. Coba perhatikan. Az-Zumar 23. Wa man yudlilillah. Wa man yudlilillah. Siapa yang disesatkan oleh Allah. Kata kerja. Karena Allah tidak ingin selamanya kita sesat. Baca di surah Ghafir 34. Ya Ghafir 34. Kazalika yudillullah man huwa musrifun murtab. Begitulah Allah menyesatkan orang yang melampaui batas lagi ragu-ragu. Di sana yudillu kata kerja, karena Allah tidak ingin menyesatkan kita itu permanen. Memang Allah menyesatkan orang tertentu, tapi kesesatan itu tidak selamanya. Allah ingin dia dapat hidayah. Bahkan kalau kita perhatikan surat Ghafir 34 ini, yang disesatkan Allah itu bukan allazina asrafu, ya, bukan allazina irtabu, bukan kata kerja pula. Musrifun itu yang benar-benar sudah melampaui batas secara permanen dan tanpa batas. Musrifun itu kata benda, bukan asraf kata kerja. Murtab itu kata benda, bukan yartab, bukan irtab, tapi murtab yang ragu-ragunya sudah permanen, yang meragukan kebenaran itu sudah mutlak sifatnya. Yang begitu baru disesatkan Allah. Yang baru sedikit berbuat zalim atau sedikit ragu, sedikit berbuat melampaui batas, Allah belum menyesatkannya. Allah baru menyesatkan bila sudah sempurna ya perbuatan buruknya ya, dan sudah sempurna pula keraguannya. Makanya musrif kata benda, murtab juga kata benda. Begitulah rahmatnya Allah. Kalau kesesatan Allah tidak ingin kita selamanya, maka ya dalla kata benda, kata kerja. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla. Bukan bil mudil, tapi biman dalla. Atau ya bidolin, enggak. Ya huwa a'lamu bidolin, enggak. Biman dalla. Tapi kalau muhtadin, a'lamu bil muhtadin. Bukan a'lamu biman yahtadi. Enggak. Bukan kata kerja hidayah, tapi kata benda. Karena Allah ingin kita permanen dalam hidayah. Itulah rahmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.